akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Alam Syah. Nanti kita cukup banyak waktu, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan karena tema ini cukup menarik buat kita semua, untuk bapak-bapak dan jamaah. Mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan wawasan. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ustadz Alam Syah. Tafadhol Ustadz. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, setelah menunaikan ibadah salat zuhur, kita bersama kumpul di dalam majelis yang mulia. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi satu amal kebaikan yang menjadikan kita akan berkumpul di dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini di antara kebahagiaan saya bisa membersamai para narasumber, guru-guru kita yang mana beliau sudah tidak perlu lagi dikenalkan. Kalaulah saya sebagai moderator tugasnya mengenalkan narasumber, rasanya mendingan saya ngenalin diri saya sendiri. Alhamdulillah saya bahagia bisa hadir di tengah-tengah ini membersamai, nantinya insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dari dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita sahibul waqt, yang memang punya waktu siang hari ini. Beliau adalah Koh Donditan. Gimana kabarnya Koh Dondi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau tentunya di sela-sela kesibukannya alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Koh Dondi, saya gembira bisa duduk bersama, mudah-mudahan untayan-untayan ilmu yang beliau sampaikan bisa saya terapkan khususnya dalam kehidupan saya dan juga kita semua. Amin. Juga tamu istimewa kita pada siang hari ini, yaitu ya yang tidak asing lagi bagi kita semua, sering hadir di layar kaca, sering hadir di FYP kita, yaitu Mas Aiman Wicaksono. Sehat kabarnya Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, beliau yang biasanya kita lihat di layar kaca memberikan soal-soal yang lain, insya Allah dakwahnya beliau di masjid ini lain sayapnya ini Mas. Jadi di sini bukan bicara ijazah dulu ya. Ya, jadi bicaranya itu dakwahnya beliau. Beliau mengungkap kebenaran dan membasmi kesalahan, itu dakwah, tujuan utama dakwah. Tapi kali ini beliau ngambil sayap yang lain. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Kalau beliau istiqomah, rasa-rasanya jadwal saya bakal kegeser juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nantinya kita akan mulai, sedikit saya ingin sampaikan kehadiran Mas Aiman ini bukanlah satu hal yang saya pribadi rencanakan.
memang alhamdulillah beliau ini adalah saudara seperjuangan saya dalam meraih ibadah haji pada tahun ini. Banyak cerita yang kemudian beliau sampaikan, lalu kemudian banyak DKM yang tahu juga beliau berangkat haji. Saya nggak pakai bilang, kata DKM, Ustadz gimana kalau Mas Aiman kita undang ke sini? Emang nanti mau ngomongin apa? Bicara tentang pengalaman pencarian kebenarannya, mudah-mudahan bisa menjadi satu jalan buat kita semua. Jadi alhamdulillah beliau bisa hadir, kami DKM Masjid semuanya mengucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama kita mulai ta'lim kita, belajar kita pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, dengan sama-sama berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, Allah bakal kumpulkan kita nantinya di dalam surga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Koh Dondi yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Mas Aiman begitu juga. Insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan mulai kajian ilmu kita. Dimulai dengan bagaimana Mas Aiman akan menceritakan pengalamannya. Lalu kemudian nanti disambut oleh Koh Dondi bagaimana pemaparannya. Baru nantinya insya Allah kita akan sama-sama diskusi. Mungkin apa yang Mas Aiman jalani, apa yang Mas Aiman rasakan juga dirasakan oleh kita semua. Nanti kita nantikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Insya Allah saya hanya sebagai penjaga waktu ngingetin kalau udah kelebihan izin Mas Aiman dan juga Koh Dondi ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpanjang kalam, marilah bersama kita dengarkan bagaimana pengalaman yang luar biasa yang tentunya mengandung banyak ilmu buat kita semua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Aiman Wicaksono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kesempatannya. Beberapa kali mungkin saya pernah cerita di podcast, tetapi untuk kajian mungkin baru pertama kali ini di MRBJ, Masjid Raya kebanggaan buat Bintaro kita Jaya. semua. Terima kasih untuk Masjid Raya Bintaro Jaya, yayasan dan DKM-nya luar biasa. Alhamdulillah. Saya lihat di sini banyak yang bisa ditiru, banyak keberkahan, banyak kebaikan yang Masya Allah yang saya lihat sendiri, walaupun hanya ini kedatangan pertama kali Zoom WC di sini. Tapi langsung saya merasa seperti rumah sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita mulai soal... Baik Mas Aiman, bagaimana Mas Aiman Iya. yang saya ingat waktu cerita tuh di Mina. Iya. Jadi kita Sebenarnya saya mau cerita gini Ustadz. Gimana itu Mas Aiman? Ibu saya bilang begini. Saya panggil nama kecil saya Emen. Amin. Kan Aiman, Amen gitu. Dulu kan ke-Belanda-Belandaan lah gitu ya. Men, kamu jangan ngomong kamu tuh pernah ateis dong. Kamu dari kecil Islam. Orang teman-teman saya juga bilang, Man, kok lu mu'alaf sih? Kan lu dari kecil Islam. Saya bilang, setelah saya pelajari, saya pernah tidak Islam. Dan saya yakin mengatakan itu karena ada konsep nawakidul Islam. Pembatal keislaman. Apa pembatal keislaman? Satu ayat saja tidak diakui di dalam Quran. Maka batal keislaman itu. Masuk itu. Pengertian dari nawakidul Islam, pembatal keislaman itu. Apalagi tidak mengakui Tuhan. Dan saya pernah pada tahap fase itu.
Dari mana kemudian saya bisa cerita seperti itu? Begini, saya mohon maaf nih, mungkin kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, apa bukti Allah itu ada? Mungkin banyak dari kita yang gak bisa menjawab itu. Gak usah Allah dulu deh. Apa bukti Tuhan itu ada? Tanyakan ke dalam diri kita. Itu pertanyaan saya kelas 2 SMA tahun 1994. Sebenarnya pertanyaan itu sudah ada sejak SMP, tapi ya saya ikut karena kebutuhan waktu itu, saya butuh nilai yang bagus ya, saya sholat tahajud gitu ya. Jadi sempat hilang itu. Tapi itu terus menghantui. Sampai kemudian SMA, apa bukti Tuhan itu ada? Saya tanya. Saya ngaji dulu, saya sempat diniyah. Diniyah. Saya tanya ke ustazah saya tanya ke keluarga saya. Short story long ya. Jadi singkat cerita. Intinya tidak ada, intinya kamu harus yakin. Garis bawah itu, kamu harus yakin. Gak bisa saya menerima itu. Ini bukan soal keyakinan. Ini soal rasionalitas. Nanti saya bicara soal rasionalitas. Ini bicara soal rasionalitas. Pertanyaan turunan berikutnya. Oke, kalau Tuhan itu ada. Bagaimana kemudian Tuhan itu memilih Islam sebagai agama yang benar? Apakah kita semua punya jawaban atas itu? Saya nggak yakin semua dari kita punya itu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, manusia itu selalu berpikir. Dia adalah makhluk berpikir. Dia tidak bisa kemudian dengan dogma. Dia tidak bisa kemudian dengan paksaan. Saya terbiasa untuk berdemokrasi di keluarga. Karena keluarga besar saya juga bukan hanya dari Islam. Kakek saya itu ketua Partai Katolik Indonesia. Tetapi ibu saya itu keturunan dari, bahkan buyut saya itu asli dari Kairo. Masya Allah. Ya. Jadi memang sangat majemuk. Jadi perdebatan itu ada. Paman-paman saya banyak yang masih animisme dinamisme. Nah itu serius betul. Ketika kecil datang ke rumah, nginep di rumah paman saya itu, saya bilang ke mereka, saya itu kalau sholat, saya merasa dekat dengan Tuhan. Loh kalau kamu minta sama pohon, dia bilang begitu. Ini paman saya nih, sekarang masih hidup tapi udah tua, udah hampir 90 tahun. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepadanya. Ya. Kalau kamu dekat dengan pohon, kamu bakar menyan di sana, kamu minta dan kamu anggap itu sebagai sebuah sosok yang bisa membantu kamu juga akan dekat dengan pohon itu. Kamu nggak tahu aja nih pohon-pohon ada penunggunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kejawen. Kepercayaan lah ya. Sehingga berduel itu di dalam logika saya. Ada paman saya yang kemudian juga beragama yang lain gitu ya. Ada kemudian dari keluarga ibu saya yang memang Islam dari dulu. Disitulah kemudian saya berpikir, dari mana Tuhan itu? Dari apa argumentasi yang bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada? Sampai saya semester 4, jadi itu kurang lebih tahun kedua kuliah. Semester 4, semester 5. Proses itu saya belum temukan. Jadi sekitar 4 tahun. Apakah saya tetap sholat? Sholat. Apakah 5 waktu? Saya upayakan. Gitu kan. Tapi kosong. Kosong. Beda antara kita punya keyakinan dengan dasar kepercayaan, dengan hanya kita memaksakan bahwa kita harus yakin ini adalah agama yang benar. Nggak bisa. Di mana titik balik saya? Itu mungkin pertanyaannya. Di mana titik balik saya? Tuhan itu maha sempurna. Saya kebetulan ikut HMI waktu itu, Himpunan Mahasiswa Islam.
bagian dari pencarian saya. Saya mau berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Karena saya mungkin pada waktu itu aktivis ya, mahasiswa, jadi saya bukan masuk ke agama ya. Karena saya nggak pernah mau masuk tuh rohis tuh, saya nggak mau masuk tuh. Karena bagi saya tuh saya harus berada di tengah, generalis gitu ya. Dan harus punya visi yang for all, untuk semua. Saya nggak mau berpihak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak. Generalis. Sehingga saya masuk HMI, karena saya tahu waktu itu bukan juga bagian dari agama, tapi punya nilai-nilai yang cukup islami, tetapi tetap generalis. Di situ kemudian ada, saya ingat waktu itu ada latihan kader, mungkin Sindung ada juga. Ada satu materi namanya nilai identitas kader. Apa di situ kita semua dibalik semua. Apa bukti ada Tuhan dan segala macam. Saya senang nih. Ini pertanyaan. Lalu waktu itu jawabannya adalah coba lihat bandul. Bandul itu kan selalu menuju ke kesempurnaan. Dia akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Akhirnya berhenti pada titik kesempurnaannya dia. Dari pagi sampai malam cerita tentang itu nggak ngerti saya. Gagal. Masih belum ketemu. Sampai saya akhirnya ketemu satu buku yang memuat penelitian di tahun 70-an. Nah ini saya singkat cerita seperti ini. Pencarian terus dilakukan, pertanyaan terus diajukan. Sampai pada waktunya saya ketemu penelitian itu. Nah ini mulai. Bahwa ada matematika Al-Quran. Numerik dalam Al-Quran. Saya bicara soal semantik dulu, bahasa. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Tapi saya bisa mencari itu dan bisa membuktikan itu dari hasil penelitian. Kemudian saya cross check, benar nggak penelitian itu? Ternyata benar. Simple sekali. Jadi pada waktu itu jumlah kata yang berpadanan di dalam Al-Quran. Misalnya, ada banyak. Dunia berjumlah 115 kali. Akhirat al-akhirah berjumlah 115 kali. Malaikat disebut 88 kali. Setan disebut juga 88 kali. Hidup 145 kali dalam Al-Quran disebut. Mati 145 kali. Manfaat 50 kali, mafsadah atau kerusakan juga 50 kali. Nggak berhenti di situ, ada juga lawan kata yang juga berseberangan. Rahmat kasih sayang itu jumlahnya 2 kali lipat ketimbang siksaan. Dunia, mohon maaf, daratan, mohon maaf, air, betul. Laut dan darat, ya, laut dan darat itu membentuk perbandingan 3:2 kalau dalam jumlah kata-kata di dalam Al-Quran, yang menunjukkan perbandingan asli dengan yang ada di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dikaji masih banyak sekali. Saya bertanya dulu kan kita zaman kita kuliah, Pak Emir juga bareng sama saya, satu zaman lah Pak. Kita masih ada Microsoft Word. Kalau sekarang udah gampang pakai ChatGPT segala macam. Untuk ngitung kata kita harus pakai itu. 1400 tahun yang lalu pakai apa? Di sini baru saya muncul keyakinan ini pasti bukan makhluk yang buat. Pasti zat yang maha sempurna. Dari situlah sampai sekarang saya kemudian terus mengkaji dari sisi ilmu pengetahuan. Contoh, dulu zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, amputasi, mohon maaf ya, amputasi itu dilakukan kalau nggak menggunakan narkoba, morfin misalnya, atau opium, atau ya langsung karena kehabisan narkoba waktu itu karena nggak ada dan seterusnya, ya langsung tanpa anestesi. Perang Dunia Pertama tahun 1917 dan Perang Dunia Kedua tahun 1941 sampai 1945
tidak ada anestesi. Baru ditemukan di akhir tahun 60. Tapi lihat, Anissa 56. Dan kami ganti kulit mereka. Kami ganti kulit mereka supaya mereka bisa merasakan sakit. Dari mana poin ini kemudian kita bisa ambil pelajaran? Ini dalam sekali. Kalau kita dendam sama orang, kita kecewa sama orang, bahasanya kan jadiin perkedel. Semua. Allah nggak katakan seperti itu. Allah hanya katakan kami ganti kulit mereka supaya mereka bisa merasakan sakit. Ternyata di tahun 60-an itu ditemukanlah bahwa pusat rasa sakit adalah syaraf yang berada di kulit. Masya Allah, tabarakallah. Lapisan ketiga, betul. Tabarakallah. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadzib. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ada lagi, ini baru saya ketemu belum lama. Lebah. Lebah itu memproses madunya di dalam perut. Bayangan kita gimana caranya, dia kan makan. Dia butuh pencernaan, ada pengeluaran. Tapi kok bisa lebah itu madunya steril, bersih, bahkan bisa bersifat antiseptik. Ternyata lebah punya 2 perut. Dan lihat di dalam Quran, nanti bisa dicek An-Nahl, saya lupa ayat berapa. Di situ disebutkan, nanti mungkin Ustadz bisa, bahwa ketika Al-Quran menyebutkan lebah, dia menyebutkan dengan, kalau yang lain 1, dia menyebutkan dengan jamak. Masya Allah. Jadi lebah dibahasakan dalam Al-Quran selalu dalam bentuk Jamak. perutnya itu jamak. Karena ternyata berdasarkan sains, lebah punya 2 perut dengan kamar yang berbeda. Dan seterusnya. Kalau kita kaji banyak lagi yang mungkin kita. Lalu pertanyaan sekarang begini. Saya di challenge. Man, kalau lu pakai, mohon maaf ya, saya bahasanya ngoko kalau belajar. Kalau lu pakai logika, bahaya dong. Lu kaum rasionalis. Anda nih kaum rasionalis. Dan itu gak akan bisa di dalam Quran. Bagaimana jawabannya? Saya mencari, iya juga ya. Gak berhenti di situ. Karena kalau semuanya dengan menggunakan logika kita, gak akan bisa. Terbatas. Hanya ilmu dunia hanya setetes dari lautan yang ada. Bagaimana kemudian jawabannya? Saya mencari, sampailah pada satu perumpamaan. Bapak, ibu tinggal di suatu tempat, baru pindah, kebetulan sakit. Yang dicari tukang ojek atau tukang becak lah. Tukang becak yang sudah lama, puluhan tahun menetap di situ. Nanya, Pak, dokter terbaik di mana? Oh, naik Pak, saya antarkan. 1 kilo dari rumah. Sampaikan ke dokter itu, dikasih resep, lalu kemudian balik ke becak lagi, pulang. Pada saat perjalanan, tukang becaknya bilang, Pak, coba lihat resepnya. Salah Pak resepnya. Menurut tukang becak itu. Ini perumpamaan ya. Tukang becak adalah logika kita. Sementara dokter yang tadi memberi resep adalah ilmu Allah. Ini perumpamaan ya, sekali lagi, jangan dianggap sebagai ini. Perumpamaan. Jadi bahwa logika mengantarkan pada kebenaran. Tetapi ketika sudah mendapatkan kebenaran itu, maka sami'na wa ata'na terhadap ilmu Allah. Terhadap kalam Allah. Terhadap Al-Quran. Terhadap hadis. Dan juga ada tambahan ijma' dan qiyas seterusnya. Nah, Masya Allah. Ya. Itulah kemudian yang membedakan antara kaum rasional dengan orang yang memiliki iman. Seharusnya seperti itu. Dan dari semua itu saya mencoba untuk mencari apa yang paling dekat dengan kita.
Kita sering mungkin bicara misalnya, ini hal-hal yang ini di luar yang hal-hal yang mungkin kita sering mendengar. Saya kadang-kadang suka ingin tahu, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Kita sering bilang bahwa, Pak, Bu, semoga berkah ya. Sering banget dengar kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak tahu apa arti berkah itu. Pak, Bu, semoga orang tua yang mungkin udah meninggal atau kakek dirahmati Allah. Apa arti rahmat itu? Saya mungkin senang untuk melihat yang paling dekat. Dan disitulah kemudian keyakinan itu saya dapatkan. Dan ketika keyakinan itu saya dapatkan, maka saya merasakan ibadah yang berbeda pada saat saya sebelum menemukan keislaman itu. Dan saya tidak pernah malu untuk mengatakan bahwa saya pernah keluar dari Islam. Karena memang faktanya seperti itu ya Ustadz ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan nawakidul Islam. Tapi yang saya senang bahwa saya menemukan kembali setelah saya sempat mencari. Dan mencari ini mungkin saya nggak terlalu banyak di sini, tapi saya mencari ke semua. Saya ke toko buku, saya beli kitab agama lain, termasuk kitab Yahudi. Dan kalau sekarang lebih gampang dapatnya Ustaz. Kalau dulu zaman tahun 90-an agak susah tuh. Ke toko buku juga nggak semua toko buku ada. Ke Senen biasanya ada. Di toko-toko buku bekas itu. Itulah kemudian perjalanan yang menurut saya mempelajari. Karena saya segala sesuatu saya harus tahu dari dasarnya. Dan kadang-kadang itu menyesatkan Ustaz. Seperti tadi bisa menyesatkan. Karena bertahun-tahun saya nggak ketemu. Untung ketemu lagi. Alhamdulillah dengan hidayah Allah. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Memang disitulah kemudian saya ingin menangis sebenarnya. Allah memilih saya untuk kembali. Dan itu adalah kasih sayang Allah yang paling besar. Yang menurut saya pernah ada. Alhamdulillah. Dan akan terus ada. Alhamdulillah. Amin. Demikian Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Pasti banyak dari kita yang juga mungkin merasakan, cuma yang saya lihat di antara luar biasanya Mas Aiman, beliau ini mampu mengakui keadaan beliau, lalu kemudian berusaha mencari, ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan saya Kohdondi melihat, ya tentu subjektif saya melihat ketika perjalanan ibadah haji, ibadah yang setelah kemudian dicari dan bertemu kebenaran itu, maka rasanya akan berbeda. Bahkan beliau sudah menunaikan seluruh rukun Islamnya. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam dan juga ihsan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sambil diminum dulu Mas Aiman, ada air putih, ada kopinya, Kohdondi udah ya. Masya Allah ya, begitulah di antara kisah perjalanan dari Mas Aiman. Dan saya yakin tentu dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, mungkin anak cucu kita juga sedang merasakan apa yang beliau rasakan. Maka kita mau dengar bagaimana pemaparan dari Kohdondi, tentu nasihat buat anak cucu kita atau bahkan diri kita sendiri, dan apa yang juga dialami oleh Mas Aiman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali akhirnya saya bisa di sebelahnya orang yang pernah ngusir tamu di Masya Allah, alhamdulillah. Gak usah sebut lah. Abu Gosok. Abu Gosok ya. Alhamdulillah. Waktu diusir saya gini, yes gitu. Sudah tersalurkan ya Kohdondi ya. Soalnya dia sering nyinggung-nyinggung saya gitu. Tapi ketika saya mau reaction di medsos, teman-teman saya bilang jangan gitu kan. Kalau di reaction sama aja Kohdondi ngerendahin martabat kita katanya. Betul, Masya Allah. Jadi ada yang ngusir, wah saya bilang yes gitu. Alhamdulillah. Tapi yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman Islam. Itu adalah nikmat yang paling tinggi ya. Jadi saya baru
Wah, saya nggak nyangka ternyata sebelah saya juga mantan kafir sama kayak saya. Kalau seorang Aiman Wicaksono karena saking kritisnya bertanya ini itu ketika mulai dari SMP bahkan lanjut SMA sampai akhirnya mengaku pernah ateis, saya dari bayi dikafirkan sama orang tua saya. Lah kan dibawa ke gereja. Ya, tapi alhamdulillah berarti kan ada suatu titik di mana kita diberikan izin Allah SWT untuk menjadi orang beriman. Prosesnya mungkin bisa berbeda-beda. Tapi dulu saya juga pernah ketika saya sedang mempelajari selama 2 tahun ya, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya juga pernah menonton beberapa video perdebatan-perdebatan antara orang Islam dan orang ateis. Ya. Ateis kan memang juga tidak hanya satu macam ya. Betul. Ada ateis yang benar-benar tidak percaya Tuhan, tapi ada ateis yang tidak percaya Tuhannya karena dia nggak tahu tentang Tuhan gitu. Jadi nanti itu disebut agnostik atau gimana lah. Ada juga yang tidak percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan institusi agamanya dan sebagainya, macam-macamnya begitulah. Saya sangat menikmati sebenarnya ketika saya belajar tuh saya sangat menikmati karena memang orang punya panca indera. Tapi mentang-mentang ada sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan panca indera, dia langsung tidak harus percaya. Nah, gitu kan? Banyak kan orang begitu kan, orang ateis juga banyak yang ngomong begitu, karena Tuhan tidak bisa saya lihat, saya tidak percaya ada Tuhan, gitu. Nanti ketika ditanya, kalau gitu kamu punya otak enggak? Punya. Pernah lihat otak kamu? Enggak. Katanya maunya lihat. Ya, jadi memang sangat-sangat bisa memang membawa kita kesesatan kalau kita tidak menggunakan yang tadi Kak Eman bilang rasio ya atau rasionalitas lah. Nah, saya akhirnya jadi punya kesimpulan ketika saya menjemput hidayah, akhirnya saya juga punya analogi. Nah, analoginya mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ya. Ketika saya berdialog dengan orang ateis, pernah juga walaupun ada yang di komen, ada yang langsung di podcast saya juga pernah. Akhirnya saya memberikan analogi ini kepada orang ateis seperti ini. Ya, sekarang kamu ateis, saya muslim, saya orang beriman. Saya sepanjang hidup saya melakukan ibadah yang diperintahkan Tuhan saya. Saya sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tiba-tiba nanti ketika saya mati, ternyata Tuhan tidak ada. Ya, saya tanya sama orang ateisnya, saya ruginya di mana? Rugi apa saya? Ya mungkin rugi waktu, ya paling rugi yang tidak seberapa. Tapi kamu sebagai orang ateis, sepanjang hidup kamu tidak menjalankan perintah, tidak mau beriman, tidak mau beribadah. Ketika mati, ternyata Tuhan ada. Rugi nggak? Babak belur. Nah, kamu akan nangis supaya minta dikembalikan lagi jadi manusia. Tapi ngikutin yang mana? Hah? Ngikutin aturan yang mana? Yang ngikutin anggap Tuhan yang Maha Esa ini ada sebenarnya, tapi orang ateis ini tidak percaya sehingga tidak mau mengikuti aturannya. Entah yang istilahnya mau agama apa gitu istilahnya. Ini kita lagi bicara ya, nanti belum spesifik lah. Tapi ternyata ketika dia tidak mau melakukan, tidak mau beriman, terus kemudian dia mati ternyata Tuhan ada, nangis bombay saya bilang gitu. Betul nggak? Betul. Nah, itu juga bisa membawa kita berpikir sedikit lah bahwa bagaimana kita bisa bilang Tuhan tidak ada, tapi kok kita ada gitu. Gitu aja kan sebenarnya. Betul. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan tidak ada, tapi kok alam semesta kita bisa teratur, nggak tabrakan gitu. Memang ilmu pengetahuan sekarang makin lama makin berkembang. Baru juga tadi saya juga membicarakan tentang alam semesta kita yang mengembang. Bagaimana ceritanya orang di abad ke-7 yang tidak punya teleskop bisa ngomong alam semesta kita mengembang. Sedangkan kita sekarang tahu manusia sudah bisa mengirim pesawat luar angkasa, Voyager 1, Voyager 2 gitu ya. Kok sekarang bisa ketahuan ternyata jarak yang tempat yang didiami oleh Voyager 1 kira-kira 6 tahun yang lalu
Ternyata sekarang titik itu didekati oleh Voyager 2, sekarang jaraknya sudah lebih jauh. Itu bukti fisik Masya Allah. bahwa alam semesta kita mengembang. Masya Allah. Dan udah disampaikan sama Rasulullah. Sudah ada di dalam Quran Masya 1500 tahun yang lalu. Masya Allah. Ceritanya bagaimana kalau seorang yang tidak punya teleskop bisa ngomong alam semesta kita tuh mengembang gitu. Ya. Itu di Quran. Hadis juga banyak gitu kan. Mungkin pernah dengar hadis bahwa bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir kalau dibandingkan dengan langit pertama. Waktu itu saya mikir gini, bagaimana seseorang bisa mengatakan bumi itu seperti cincin, padahal bumi kan kalau kita tahu kan secara umumnya kan dia berbentuk bulat ya. Ini kita taunya berbentuk bulatnya, tapi kok bisa disebut cincin? Kira-kira gimana? Pernah dengar? Hadis pernah dengar ya? Bagaimana orang bisa mengatakan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir ketika dibandingkan dengan langit pertama? Kalau orang itu tidak pernah melihat bumi dari jauh, maksudnya apa? Bumi kan juga punya garis edar. Bisa jadi garis edar itulah yang terlihat seperti cincin. Ya nggak? Kalau bukan wahyu, apa gitu maksudnya? Kalau bukan Isra Mi'raj, apa gitu maksudnya? Jadi artinya apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Saya juga dulu ternyata pendekatan kita sama nih, Bang Eman nih, pendekatan sama. Karena kita sekarang memang sedang hidup di zaman sains, kita sedang hidup di zaman ilmu pengetahuan. Memang ada 3 pendapat tentang ayat-ayat kauniyah di dalam Quran. Pendapat yang pertama yang mengikuti ini adalah memang orang-orang yang mencoba mensinkronkan antara ayat Quran dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ya, ilmu pengetahuan yang baru berkembang di abad pertengahan. Sampai sekarang dianggap itu cocok dengan ayat-ayat Quran. Ya contoh tadi alam semesta mengembang dan sebagainya. Embriologi, laut, gunung dan sebagainya. Lebah gitu ya. Tapi ada juga kalangan yang menolak. Jangan samakan sains dengan Quran. Memang orang yang mencoba mensinkronkan ayat Quran dengan sains itu juga tidak mengatakan kalau Quran itu buku sains gitu, bukan. Ya, tetap Quran itu adalah buku sains, tanda-tanda. Tapi maksudnya kelompok yang menolak ini mereka sangat berhati-hati, jangan sampai nanti ada kejadian misalnya sainsnya sudah dibikin atau informasi atau jurnal ternyata beda dengan ayat Quran. Mereka takut begitu gitu. Ada juga kalangan ulama yang di tengah-tengah, tidak mau yang setuju dengan ayat kauniyah itu sama dengan sains, tapi dia juga tidak terlalu menolak gitu. Nah, jadi maksud saya kita sekarang sedang hidup di zaman sains. Kalau pada zaman Nabi masih hidup, itu belum zaman sains, itu masih zaman apa? Kalau di kawasan Arab itu apa waktu itu? Syair. Pada zaman itu orang-orang Arab, khususnya bangsa Quraisy, mereka sangat terbiasa dengan syair. Lagi ngeliat pohon sendiri, bikin syair. Ya, habis ribut sama istri, bikin syair. Romantis. Mereka biasa terbiasa menceritakan runtutan kehidupan mereka dalam bentuk syair. Ya, jadi ketika syair itu menjadi suatu kekuatan buat orang Arab pada saat itu, diturunkanlah Quran dengan syair yang melebihi syair daripada orang-orang pada saat itu. Bahkan orang yang juara syair sekalipun berani mengatakan ini nggak mungkin karangan Rasulullah. Cuman dia nggak mau beriman aja gitu, ya. Jadi Allah SWT memang punya, saya melihatnya punya cara yang sangat-sangat unik. Ketika mengutus seorang nabi, Allah pasti mempersenjatai dengan sesuatu yang melebihi kaumnya pada saat itu. Rasulullah dengan Qur'annya, dengan syairnya, Nabi Isa alaihissalam dengan pengobatannya, Nabi Musa alaihissalam pada zaman apa? Sihirnya. Ya, jadi setiap itu memang diberikan kekuatan yang melebihi kaumnya pada saat itu. Dan pada saat ini, alhamdulillah. Bedanya kalau yang
Nabi Musa alaihissalam diberi kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam diberi kitab Injil. Bedanya kedua kitab ini tidak dijanjikan untuk dijaga. Masya Allah. Nah, Ustadz pernah baca di Quran, Inna nahnu nazal Taurat wal Injil wa inna lahu lahafizun gitu pernah? Nggak ada. Yang ada adalah nazikro ya, Al-Quran aja yang dijanjikan dijaga. Karena ketika Quran diturunkan dalam bahasa Arab, orang ada yang bertanya. Dulu saya bertanya, Bang Iman, waktu saya baru masuk Islam, saya tanya, kenapa Quran harus dalam bahasa Arab dan diturunkan di Arab? Saya tanya beberapa ustadz juga kesulitan jawabnya, gitu ya. Sampai akhirnya, oh ternyata saya baru menemukan bahasa Indonesia kita hampir sepertiganya mengadopsi bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jumlah kosakata bahasa Indonesia cuman kira-kira 250.000 sampai 300.000 kosakata. Bahasa Inggris jauh lebih kaya, katanya 650.000 kosakata. Bahasa Arab tahu berapa? Cuman 12 juta kosakata. Bisa dibayangkan nggak 12 juta kosakata dibandingkan dengan 650.000 kosakata dibandingkan dengan 250.000 kosakata. Bagaimana yang 250.000 bisa menerjemahkan dengan sempurna Quran dalam bahasa Arab, gitu maksud saya. Jadi artinya ya yang punya wahyu ini mau menurunkan, dia kan harus milih. Ya ibaratnya perangkatnya mana yang paling bisa dipakai begitu kira-kira. Jadi waktu itu saya mikir, oh pantesan Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau nggak diturunkan dalam bahasa Indonesia jangan sedih gitu. Ya artinya kita juga tidak boleh bagaimana meninggikan kesukuan nasionalitas kita untuk suatu keyakinan kita, jangan. Kita juga harus melihat hikmah apa di belakangnya. Yang dilakukan oleh Bang Eman sama persis dengan yang saya lakukan. Saya melihat kebenaran Quran dari sisi sains. Tapi kita juga tidak boleh sembrono, artinya ada beberapa sains yang memang juga masih teori. Teori belum jadi hukum. Kalau belum jadi hukum berarti belum mengalami pengujian yang berulang-ulang dengan hasil yang sama atau konsisten. Namun ketika ada sebuah ayat di dalam Quran, ternyata kita juga harus paham maknanya ternyata nggak cuma satu makna ayat dalam Quran. Ternyata makna dalam ayat Quran itu ternyata berlapis-lapis. Jadi kalau sampai nanti suatu saat ya, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau suatu saat ada suatu temuan sains yang terlihat tidak cocok dengan ayat-ayat Quran, jangan buru-buru menyalahkan Quran, jangan. Ya, tenang dulu. Saya sudah ngikutin ini sudah cukup lama gitu maksudnya. Ketika misalnya ada laporan jurnal sains yang kelihatannya kok berbeda dengan Quran, nanti dulu. Bukan berarti Quran yang salah, tapi bisa jadi satu karena temuan sains itu belum selesai, atau yang kedua pemahaman kita tentang ayat Quran yang belum benar. Itu yang harus juga hati-hati. Itu kita harus pegang juga. Jangan sampai nanti di zaman sekarang yang kita sudah tahu yang namanya medsos bisa kemana-mana, dipakai oleh orang-orang yang sengaja ingin melemahkan iman kita melalui medsos. Kalau kita nggak banyak-banyak mengaji, takutnya kita jadi hilang akidah kita. Ya, itu yang saya tidak harapkan ya. Jadi makanya kita memang harus meniru apa? Meniru Rasulullah ketika beliau bersama sahabat-sahabatnya yang solid. Semua harus sepemahaman, sepemikiran gitu maksud saya. Jadi kalau kita ngaji ya harus sepemahaman, harus sepemikiran supaya kita tidak terpisah, supaya yang terpisah itu tidak mudah dimurtadkan. Walaupun di dalam Islam kita tahu ada la ikraha fiddin, ada lakum dinukum waliyadin, tetapi kalau kita merasa kita sebagai satu umat Islam, yang terpenting harus kita jaga adalah ukhuwah Islamiyahnya. Kira-kira gitu. Masya Allah. Tapi maksud saya kalau boleh kita interaksi dengan Bang Eman nih berarti nih. Boleh. Ya. Jadi nggak ngomongin ijazah nih ya berarti ya. Nah maksud saya Bang Eman ketika titik balik itu tiba, ya apa yang Bang Eman
lakukan dan rasakan waktu itu? Tentu nggak langsung full 100%, tapi bertahap. Karena pada waktu itu apa iya? Kok bisa sih punya angka yang berpadanan? Kok kata-katanya bisa seperti ini? Apa benar? Saya cek langsung penelitiannya dan seterusnya. Dan saya cek kata apa yang dimaksudkan misalnya dengan kata dunia. Apa nggak ada kata dunia yang lain dengan kosakata yang lain misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya lakukan cross check. Tidak langsung kemudian, wah ini luar biasa, ajaib. Enggak. Tapi saya lakukan cross check. Dan itu juga tidak langsung kemudian mendapatkan keyakinan 100%. Sampai kemudian berjalan. Yang saya dapatkan pada waktu itu adalah keinginan untuk terus mencari tahu. Tapi levelnya dari katakanlah sebelumnya 0, udah naik nih 20-30%. Terus mencari, naik 40%. Terus mencari, naik 50%, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya nggak berani katakan 100%, tapi ini adalah, dan di situ saya punya komitmen, Ko Dondi. Saya akan terus mencari sampai akhir hayat saya. Kebenaran itu. Dan saya terus temukan kebenaran itu. Jadi ini pencarian yang terus dilakukan. Dan saya selalu mulai, yang tadi saya katakan, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana di sekeliling kita. Kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya. Meskipun ada hal yang memang kita nggak perlu juga untuk bertanya. Kenapa Allah itu bersemayam di arsy misalnya. Itu udah lepas dari logika kita. Tapi bahwa kenapa Islam? Kenapa Islam menyuruh misalnya, nah ini yang belum ketemu nih, nggak boleh makan daging babi. Dulu kalau waktu kita kecil kan karena ada cacing pita, ternyata yang lain juga banyak cacing pita dan dimasak mati. Ternyata DNA-nya sama dengan struktur DNA mendekati manusia. Kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Apakah misalnya sifatnya akan sama, ataukah penyakit yang dikandungnya sama, ternyata penelitiannya belum sampai sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sisi kauniah tadi, sains, itu sangat menarik untuk dikaji. Dan disitulah saya sempat sampaikan ke Ustadz Alam waktu di Mina waktu itu. Saya bilang, saya tuh kalau baca Quran, tapi saya lupa, ternyata Quran itu kalau setiap huruf kan ada 10, ya betul. Saya baca Quran itu biasanya cuma 1 ayat, tapi saya baca tafsirnya, saya dalami itu artinya. Ini lama saya bisa 3 tahun tuh 1 khatam. Karena setiap hari rata-rata hanya 1, tapi saya baca dari sisi tafsirnya, dan tafsir saya ada beberapa. Dari yang aktivis, Said Kutub, sampai yang basic yang memang secara Al-Quran dan Sunnah itu memang biasa digunakan di pesantren. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu hal-hal yang memang yang terus dilakukan dalam proses pencarian. Jadi intinya kita terus mencari, saya terus mencari, Ustaz. Nah, saya tadi tertarik banget ketika Bang Eman bilang bahwa dia sempat beli kitab Yahudi ini. Ini di belakang Bang Eman ada nih kitab Yahudi ini. Pengen tahu yang dipelajarin waktu itu apa? Saya baca, baik itu Taurat, ya. Betul. Torah, ya Torah, betul. Torah. Saya kan banyak teman saya orang Yahudi juga. Oh gitu. Tapi intinya saya belajar, ya. Baik itu juga dari kitab suci yang lain, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga. Oh, berarti belajar kitab Kristen juga? Iya. Dulu ada minat ke sana bagaimana? Karena kan kita startnya 0. Lagi membandingkan. Oke, agama yang lain juga berarti? Enggak, kebetulan yang saya fokuskan adalah agama Samawi. Oke, agama Samawi. Terus sekarang kan boleh disebut ini sebagai orang beriman yang sudah baca Quran, baca tafsir. Amin. Terus kalau begitu, Bu, sebagai orang Islam, di mata kita yang sudah baca Quran, berarti agama Samawi ada berapa sekarang? Agama Samawi ada berapa? Ya. 3. Menurut akademisi atau menurut Quran? Nah, itu mesti dikaji lagi tuh. Agama Tauhid. Enggak, agama Samawi aja. Samawi. Agama Samawi. Agama Samawi yang turun dari
sama kan berarti kan langit, wahyu. Ya. Sepengetahuan, seminim pengetahuan saya 3. 3 ya, oke. Kalau 3, apa kabar dengan inna dina indallahil Islam. Jadi sebenarnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, semua agamanya sama atau beda? Sama. Masya Allah. Artinya maksud saya gitu, ya sebutan samawi itu sebenarnya akademisi. Berasal dari akademisi. Tapi ada juga ini saya di challenge, saya nggak usah sebut siapa, orangnya orang terkenal, saya diskusi. Beliau ulama juga, punya pesantren, tapi kadang-kadang suka kontroversi lah. Karena saya banyak, kalau wartawan kan banyak teman ya. Saya bilang inna dina indallahil Islam. Kan ada beberapa lah, beliau mengatakan semua, ada banyak ya. Semua, nggak cuma satu kan, semua orang kalau berbuat baik, apapun agamanya akan masuk Islam. Saya tanyakan kepada beliau, apa artinya inna dina indallahil Islam? Kan jelas Allah sebut Islam di situ. Islam itu, nah ini boleh. Islam itu apakah agama atau konsep berserah diri? Tanya dia lagi, tahu nggak yang namanya agama itu apa gitu. Islam dari kata aslam, berserah diri ya, itu gitu. Iya. Jadi banyak sekali kemudian subhat-subhat. Banyak sekali fitnah-fitnah. Fitnah itu cobaan ya. Dari hal-hal seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu semua, anak-anak kita, mungkin cucu kita akan mendapatkan hal ini yang jauh lebih berat dibanding kita. Betul. Pasti itu. Oleh karenanya, orang yang kemudian di luar hidayah yang diberikan kepada Allah, maka kita wajib untuk mengejar hidayah itu dan terus memperbaharuinya bahkan setiap hari. Menjaga. Betul. Menjaga iman dan akidah itu yang harus kita lakukan. Betul. Juga menjaga iman dan akidah keluarga kita itu juga yang sangat penting. Tadi pagi saya juga baru memberikan ceramah di sebuah masjid yang luar biasa, Masya Allah. Kecil tapi semangatnya tinggi. Saya suruh datang ke MRBJ nanti, belajar sama DKM-nya MRBJ nih ya. Masya Allah, insya Allah. Jadi gini, ketika Bang Eman baca kitabnya orang Yahudi, Bang Eman bandingkan nggak konsep ketuhanan dan keselamatannya? Saya baca, tapi saya tidak menemukan beberapa. Contoh misalnya, pertanyaan saya nggak usah sebut agamanya ya. Ketika kemudian orang melakukan hal yang buruk, katakanlah dia membunuh, setelah itu dia bunuh diri, di mana tempatnya di dalam agama yang tersebut? Yahudi. Sebut aja ya. Mau sebut kenapa sih? Jangan salah satu. Kan menurut keyakinan kita ini. Teman saya semuanya banyak. Oke. Teman saya juga ada ya. Teman saya rabi malah. Apapun itu ya. Saya nggak sebut agamanya. Di mana? Saya nggak melihat ada kejelasan di situ. Dan saya tidak menemukan di mana. Loh kalau gitu nggak, saya berpikir kalau gitu nggak adil dong. Orang dia bekas membunuh lalu bunuh diri, lalu dia selesai. Bahkan ada yang dikatakan masuk surga bersama dengan Tuhannya. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada. Nah itu yang kemudian menggelitik dalam batin saya, dalam logika saya. Lalu bagaimana pertanggungjawab kemudian? Apakah semuanya akan dimasukkan ke dalam tempat yang baik? Apapun dia, bagaimanapun perlakuannya di dunia? Apakah akan selalu indah nanti pada waktunya? Nggak ada pertanggungjawaban apapun? Luar biasa. Terus kalau yang perjanjian barunya membaca juga berarti? Tapi saya nggak lupa. Lupa. Intinya konsep-konsep yang pertanyaan. Saya sebenarnya ketika membaca itu bukan mempelajari satu lembar. Saya punya devil advocate question. Ini. Masya Allah. Punya pertanyaan yang saya ingin tahu nih. Kalau Islam ada neraka. Nerakanya begini, siksaannya begini. Yang ini gimana ya? Nah, jadi berasa pertanyaan. Kalau orang berbuat seperti ini, di Islam akan dijadikan seperti ini. Lalai sholatnya, nerakanya sakor, betul ya? Lalu kemudian ini, nerakanya ini. Lalu kalau yang ini gimana nih? Saya nggak temukan. Nah itu kemudian, seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi based on pertanyaan, based on question. Masya Allah, pertanyaannya kritis-kritis semua ya Pak ya. Pertanyaannya sekelas profesor. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus jadi
tahun berapa itu? Kaiman kalau boleh tahu. 94. Nah ini teman saya nih SMA nih dulu. Oh, ada teman SMA di sini, Masya Allah. Saksi hidup ya. Oh, Cuma waktu saya nggak- SMA, waktu kuliah itu masih dalam pencarian Masih berarti. dalam pencarian. Kembali fitrahnya. Kurang lebih sekitar tahun ketiga kuliah, semester 5, semester Oh, semester 5, semester 6 ya. Baik, berarti kira-kira usia 21, 22 gitu ya? ya 20-21 lah kurang Oke, lebih. Alhamdulillah. Kembali fitrah. Nah, saya akhirnya juga, Kembali mulai terisi, walaupun Oke. masih bertahap. oke. Tapi maksud saya gini, ternyata waktu saya baru mempelajari tentang Islam, akhirnya saya juga baru tahu bahwa di dalam Islam itu dipahami bahwa setiap manusia yang lahir, setiap bayi yang lahir, sebenarnya fitrah. Fitrahnya itu sebenarnya konteksnya adalah muslim. Karena bayi tidak bisa apa-apa kecuali berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tapi, hah? Kalau ini bukan orang tuanya. Nah, kalau ini bukan orang tuanya, Bukan orang oke. Tetap kan diberikan free will. Itu yang namanya hidayah. Iya, Ya. betul. Ketika dulu mungkin kritis, saking kritisnya mungkin ya, terus menjadi ateis, tapi kan akhirnya tetap diizinkan Allah SWT untuk Masya Allah, kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang menjadi muslim sebenarnya jangan sampai mengatakan ini karena saya, ini karena dia. Semua adalah izin dari Allah SWT. betul. Kalau kita tidak mikir begitu, kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat iman Islam kita. Tapi memang kan itu yang ditegaskan oleh Allah SWT. Kalau Allah mau menjadikan bumi ini satu umat, kan mudah ya, mudah sekali. Tapi kenapa enggak? Gitu ya mungkin ya. Nah, Setahu dan saya. mungkin ya Koh Dondi yang saya lihat nih, ya banyak orang yang mungkin di tengah perjalanannya dia merasa tersesat, tapi yang paling fundamental sehingga hati ini bisa terpaut kepada hidayah dari Allah. Banyak orang yang tersesat tidak kembali lagi karena yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Kalau basicnya dia mencari kebenaran dengan hati yang tulus, kita punya seorang sahabat yang luar biasa, Sayyidina Salman Al-Farisi, berangkat dari Persia, ujung-ujungnya sampai di Madinah, itu contoh luar biasa dari seseorang yang mencari kebenaran. Ya memang terlihat beda sih nonton di antara podcast Eko Dendi, ada orang yang bilang bahwa agama itu semua buatan Tuhan, tuh saya kayaknya orang kebingungan banget itu. Gitu ya, jadi dia betul-betul bingung, lalu kemudian yang dia cari kayaknya hanya pembenaran. Mungkin Nabi begini, subhanallah, saya kalau ada di situ kayaknya udah nggak kuat itu Koh Dondi luar biasa. Sampai dia bilang katanya mungkin tuh Nabi sekongkol sama orang Yahudi tentang udara yang oksigen dan seterusnya. Itu orang betul-betul mencari pembenaran bukan kebenaran. Masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Saya banyak sekali dapat ilmu dan diantara yang disampaikan Koh Dondi yang saya ambil tadi itu terkait Al-Quran. Ternyata yang Mas Aiman cari soal bahasa, Al-Quran itu pertama kali memang diturunkan untuk membuktikan bahwa ada bahasa yang maha dahsyat yang para penyair tidak bisa lakukan. Tapi ternyata mukjizatnya Al-Quran bertahan sampai sekarang. Di zaman yang penuh dengan kecanggihan, Quran bisa tetap eksis dan mudah-mudahan itulah yang kita yakini. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya tidak terasa waktu berjalan, masih ada sisa waktu, kita akan pakai untuk sama-sama mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menyampaikan hal yang ingin ditanyakan kepada Koh Dondi ataupun Mas Aiman. Silahkan Bapak-Bapak dulu, ya kita bagi yang belakang dulu, baru yang di depan dua orang boleh dibantu mikrofonnya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan namanya dulu. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu Ustaz, Mas Aiman dan koordinitan. Nama saya Afan. Sebenarnya cerita dari Mas Aiman tadi itu mirip sekali dengan cerita saya sendiri. Ya. Tapi Kebetulan udah di mana nih prosesnya? Masih dirasakan. alhamdulillah insya Allah muslim 100% Tad. Amin, amin ya Rob. Jadi begini Tad,
waktu SMA kelas 1, kelas 2 lah ya. Saya pernah bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Seperti pertanyaan Mas Aiman tadi, apa bukti adanya Tuhan, apa bukti adanya Allah? Hingga muncul pertanyaan, asal-usul Tuhan itu bagaimana? Saya nanya itu ke guru agama saya waktu itu. Dan hingga saya menemukan jawabannya di Al-Quran itu sendiri gitu. Yaitu surat Al-Ikhlas, di ayat ketiganya ya Pak, yang bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Masya Allah. Nah, bentar, saya lupa nih. Nah, jadi dan juga saya menemukan, jadi waktu itu saya sebenarnya sempat juga jadi ateis, tapi lebih ke ragu-ragu lah tentang keberadaan Tuhan itu sendiri gitu. Hingga akhirnya saya waktu mulai kuliah saya mulai baca Quran lagi dengan artinya tadi ya. Hingga sampai surat Al-Baqarah ayat 55. Di mana saat itu umat Nabi Musa mengatakan, saya tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa hingga saya melihat Allah dengan jelas. Dan juga saya menemukan ayat Quran surat Al-A'raf ayat 143 di mana Nabi Musa ingin melihat Allah itu sendiri di Bukit Tursina waktu itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini Tat. Saya punya teman juga, dia seorang ateis, dia mengatakan bahwasanya dan berargumen bahwa Tuhan itu hanyalah hasil ciptaan imajinasi manusia sendiri gitu. Nah, dan yang saya tanyakan bagaimana cara menjawabnya itu saya jadi bingung sendiri terkait dengan argumen tersebut gitu. Ya, dan kedua itu saya ingin bertanya, kita kan sebagai umat Islam sering ya mengatakan mengingat Allah, zikrullah itu ya. Nah, muncul pertanyaan dalam diri saya, mengingat Allah itu apa berarti kita melihat Allah? Karena misalnya mengingat ya, saya misalnya teringat orang tua, berarti kita kan terbayang visualnya ya, muka wajah orang tua kita. Sedangkan Allah sendiri kan tidak bisa kita lihat. Nah, itu yang mungkin saya ingin penjelasan terkait bagaimana bagaimana mengingat Allah itu. Dan ketiga, terakhir, saya pernah berpikir tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mungkin sebenarnya semua manusia itu bisa masuk Islam di dunia ini? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, masya Allah, tabarakallah, Mas Afan ya. Pertanyaan ini. Pertanyaannya banyak banget ini Ustaz. Iya, kita sampai jam 7 malam kali Ustaz. Iya Allah, tapi kayaknya nggak berasa ya. Walaupun perut lapar juga rasanya ya. Tapi pembahasannya luar biasa. Mungkin diselesaikan satu dulu ya. Satu dulu aja Dari Ustaz. Mas Afan ada 3 soal. Yeah. Boleh nanti silahkan Mas Aiman dan juga Koh Dondi untuk bisa menjawab ya. Di antara pertanyaan yang pertama yaitu terkait orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah hasil imajinasi ya. Silahkan jika Saya sedikit Pak Nadi. Memang ada satu kekurangan dari pendidikan kita, bahwa di luar pendidikan agama kita punya standar ganda. Biologi misalnya sampai hari ini itu masih mengakui bahwa manusia berasal dari teori Darwin. Dan itu masih diakui. Bahwa tidak ada teori pembanding, ya. Lalu kemudian fisika dengan reaksi fusi dan fisi nuklir, itu terjadinya alam semesta dengan sendirinya. Hanya pendidikan agama yang dalam tanda kutip meluruskan itu. Nah, ini tentu menjadi paradoks ya, dua hal yang saling bertentangan. Tetapi saya meyakini bahwa ketika orang-orang tersebut mengatakan bahwa ada bahkan yang mengatakan bahwa agama adalah bagian dari budaya untuk mengatur keteraturan, ketertiban dan seterusnya, untuk melanggengkan kekuasaan raja dan seterusnya. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak mendalami Al-Quran dengan konsisten. Ketika orang kemudian dia mendalami Al-Quran, dia mentadaburi, dia mengetahui maknanya, maka saya yakin dia akan mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu dan kemudian hidayah. Karena Allah berjanji, ya, ketika hambaku datang sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Hambaku datang dengan berjalan, aku akan berlari. Aku akan berlari. Masya Allah. Dan
itu pasti akan terjadi. Karena itu janji Allah. Demikian, terima kasih. Silakan Ko Dondi, boleh dijawab pertanyaan 1, 2 ataupun langsung semuanya dijawab. Kalau tadi yang tentang pertanyaan bagaimana asal usul Tuhan tadi sudah dijawab ya. Tadi Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Terus tadi pertanyaan apa lagi tadi? Saya agak kurang nyambung jadinya. Yang kedua Nggak apa? dicatat ya? Lupa saya juga. Nggak dicatat ya? Moderator dadakan ini. Jadi inget-inget juga lupa. Terus inget yang pertama dong. Yang Kalau kedua apa tadi Mas ya, Afan? Yang kedua singkat. Tadi mungkin intinya Bagaimana mengingat Allah sedangkan kita sendiri belum punya memori tentang Oke, Allah. oh yang mengingat Allah dianalogikan dengan kita mengingat orang tua, kita melihat wajahnya secara fisik gitu. Nah, kalau begitu lanjut lagi ke ayat 4 di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Ikhlas, walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi ketika kita mengingat Allah, yang kita bayangkan jangan wajah manusia, sudah pasti tidak setara dengan Allah SWT. Tapi yang kita bayangkan apa? Keagungannya, ya, kemahakuasaannya, kebesarannya. Tapi juga jangan mikirin besarnya besar secara fisik atau bagaimana, jangan. Tapi yang harus kita ingat itu adalah keagungannya, karunianya, dan rahmatnya buat kita. Kita sekarang lagi dikasih kesempatan hidup di dunia, disuruh ngapain? Udah jelas di Quran kita baca bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Kita berasal dari mana? Dijelaskan juga di Quran. Ruh kita dulu sebelum ditiupkan ke janin kita sudah diambil ikrarnya. Sudah ditanya sama Allah SWT, bukankah aku ini Robmu? Kita sudah berikrar betul Allah SWT adalah Rob kita. Allah sudah mengambil ikrar kita supaya nanti di hari akhir kita nggak bisa ngeles gitu. Kamu sudah berikrar? Enggak, ternyata sudah. Quran surat Al-A'raf 172. Jadi maksudnya kita sebagai manusia yang memang boleh dikatakan diciptakan di dunia hanya untuk beribadah, kita diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih, tapi kita juga diberikan akal dan pikiran supaya bisa berpikir. Saya tadi ingin menanggapi Bang Aiman, sedikit agak lupa tadi. Ketika Bang Aiman tadi mempelajari Quran segala macam, akhirnya saya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam Quran oon itu haram. Gitu. Tahu ya maksudnya? Iya. Tahu oon ya? Oon itu haram kalau di Quran. Jadi kalau orang baca Quran nggak boleh oon gitu. Jadi harus menggunakan akal dan pikirannya. Ya. Jadi ketika tadi mengatakan mengingat Allah, terus apakah harus membayangkan wajah manusia? Jangan sampai ke situ. Tapi saya kasih tahu bahwa cita-cita kita sebagai manusia yang paling tinggi nanti itu sebenarnya mau lihat wajah siapa? Wajah Allah. Tapi jangan ngebayangin wajah manusia juga gitu ya. Bagaimana wajah Allah itu yang kita tunggu-tunggu nanti. Mudah-mudahan kita sampai ke saat itu ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya jadi ingat pernyataan yang Imam Malik ketika kita bertanya tentang kuasa Allah, itulah yang diminta. Tapi bertanya tentang zat Allah, itulah yang jangan kita lakukan. Dan kalau kita lihat penjelasannya para ulama, makna zikir itu bukan hanya mengingat dalam makna visual, tapi zikir itu ada tingkatannya. Dan tingkatan tertinggi adalah zikir menggunakan hati dan juga lisan. Kalau hati kita nyambung kepada Allah, kita itu kan sebenarnya hidup bukan hanya di dunia. Di alam arwah ini kita semua seumuran. Ya, kita dengan orang tua kita itu seumuran. Dan di momen yang sama Allah telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Kalau kita menggunakan hati kita, insya Allah hakul yakin akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Amin. Sedikit tambahkan, betul. Tadi Silakan Mas Aiman. ini yang perlu digarisbawahi, karena hati-hati bisa kemudian menggoncang akidah kita. Jangan pernah mempertanyakan zat Allah, tapi silakan dalami kuasa Allah. Karena zat Allah, ketika kita bicara soal waktu aja, nggak akan kena tuh. Nggak ada awal, nggak ada akhir.
Gimana menjelaskannya? Nggak akan bisa. Tidak ada waktu. Nah. Ada keterbatasan otak kita, logika kita untuk memahami hal-hal yang kita nggak akan pernah nyampai ke sana. Itu zat Allah, tapi kuasa Allah pelajari. Gitu. Baik, Masya Allah, Tabarakallah ya. Ini ke depan dulu, baru nanti ke belakang ya. Insya Allah, kayaknya yang nanya banyak banget ini ya. Beda sama kajian saya, kalau saya kajian kagak ada yang nanya. Ya, antara dua. Yang pertama udah paham, yang kedua nggak paham sama sekali. Silakan Pak, sebutkan namanya. Dan kalau boleh satu aja pertanyaannya, biar nanti bisa dibagi sama yang lain ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Emir. Saya juga di Bintaro. Masya Allah. Tapi baru sekarang nih ikut ini Pak. Wah, insya Allah. Gara-gara ini beliau podcast pengumuman itu waktu itu. Oh, ada Bang Aiman juga, ada Kode Editan. Masya Allah. Alhamdulillah. Istiqomah. Alhamdulillah, pertama saya kenal Ustadz ini waktu kita rombongan. Nah. Meskipun Ustadz nggak tahu saya, nggak Tahu apa-apa. tahu saya. Beda level. Yang penting saya udah kenal. Masya Allah. Dengan Bang Iman, alhamdulillah saya juga kenal beliau di sana. Alhamdulillah bisa akrab, melihat cara berpikir beliau yang menurut saya pinter lah gitu kan. Dan sudah mulai ke sayap sebelah ini ya. Sayap katanya. Betul. Semoga nggak mengambil alih jadwal. Ceramah terus ini Mas Aiman ini ya. Iya, akan kenal beliau. Yang ketiga, Kode Editan ini salah satu favorit saya juga nih. Masya Allah. Masya Allah. Kalau agama kan katanya ada yang mempertahankan, ada yang menjaga biar nggak murtad gitu ya. Ternyata sama-sama kuat itu kan. Nah, pertanyaan saya adalah jadi satu-satu boleh ya? Ya boleh. Kan kita sudah kenal kan. Oh iya orang dalam nih ya. Boleh Bonus silakan dikit. soalnya Pak. Iya, jadi dengan Bang Aiman. Jadi kan tidak mudah membuat percaya tentang apa yang semua di logika gitu kan. Orang bisa percaya karena lingkungannya atau Bang Aimannya mau berusaha agar segala macam gitu kan. Nah, saya jujur khawatir sekarang tuh medsos itu kan memang udah kacau balau gitu kan. Kita nggak bisa bedain ini hadis beneran atau bohongan gitu kan. Apalagi anak-anak gitu kan semua bergurunya ke Google, Mbah Google gitu kan. Nah, Bang Iman gimana tipsnya buat ya kita semua anak-anak kita ya kalau Bang Iman alhamdulillah pernah ATS selalu tobat gitu kan. Biar tidak terjadi seperti itu dari sudut pandang logika. Ya, itu yang pertama. Ke Kodendi saya sedikit-sedikit juga belajar debat kok gara-gara Kodendi juga gitu kan. Mau cari pahala dikit-dikit tuh. Meskipun saya tidak seperti Kodendi. Ternyata artis ini yang paling ribet cara berpikirnya karena dia main logika gitu kan. Nah, boleh nggak kasih tips minimal buat kita di sini dan kedepannya gimana secara membentengi iman kita terhadap pemikiran-pemikiran yang ya sekarang makin seperti itu. Nah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. boleh langsung ya, dijawab. nanti mungkin dijelaskan tambahan juga oleh Ustadz dan Kodondi. Bagaimana kemudian supaya kita tidak ateis anak cucu kita? Saya katakan, ini mungkin menyedihkan untuk kita semua. Nggak ada. Karena hidayah hanya milik Allah. Orang tua hanya bisa mendoakan dan memberikan bimbingan. Tapi hidayah milik Allah. Tapi saya percaya pada satu hal. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Masya Allah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada makhluknya, Masya Allah. maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Masya Allah. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, saya tidak pernah lepas doa hampir pada setiap sujud untuk mendoakan anak saya. Masya Allah. Supaya mereka minimal, mereka tetap sholat, punya keimanan, dan terus kemudian bisa hidup dan mati dalam Islam. Tentu tidak ada yang bisa menjamin, tapi saya yakin doa dari orang tua adalah hal yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita, dan juga kemudian Allah pasti mendengarnya, dan tidak ada doa yang sia-sia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kau Dondi. Izin menambahkan ya Bang Iman ya. Di Quran surat Al-An'am Pak, ayat ke-125. Artinya kira-kira
ketika Allah mengizinkan seseorang untuk menjadi orang beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk menerima Islam. Tapi ketika Allah mengizinkan orang menjadi orang tidak beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ini salah satu ayat kauniyah nih. Bagaimana ceritanya orang mendaki langit dadanya sesak dan sempit? Karena ternyata makin tinggi kita ke atas, oksigen makin tipis, Pak. Tapi pernah nggak kita baca hadis Nabi Muhammad SAW naik atas gunung sampai dadanya sesak dan sempit, gitu ada nggak, Pak? Pernah baca? Nggak ada. Baru tahun 1648 orang ilmuwan namanya Pascal yang menyebutkan udara oksigen makin tinggi makin tipis. Makanya orang kalau ke atas, kalau dia tidak pakai alat tertentu, dia tidak akan bisa bernafas. Masya Allah, tuh Nabi Muhammad SAW tahu dari mana. Ya, itu bukti juga bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, poin saya ada kepada Bapak, pertanyaannya adalah bahwa ketika kita mau menjaga iman dan akidah kita, terutama buat keluarga kita, anak-anak kita, terutama yang tadi Bapak bilang tentang medsos, memang manusia bisa berusaha, Pak. Ya, kita bisa berusaha, kita bisa berdoa seperti kata Bang Eman tadi semua. Usaha manusia salah satunya adalah, mungkin Bang Eman juga pernah mendengar bahwa tahun ini di Indonesia anak umur 16 tahun sudah nggak boleh buka medsos katanya. Udah bawah 16 tahun ya. Jadi kalau ada pelanggaran yang dihukum orang tuanya, kata betul. Ya, itu salah satu upaya manusia, Pak ya. Tetapi Pak, saya ingin beritahukan bahwa yang namanya pendangkalan akidah dan pemurtatan itu tidak hanya dari kalangan ateisme saja, Pak. Ya, Pak ya. Ateisme, agnostik, liberal, bahkan kristenisasi juga ada, Pak. Yang kristenisasi ini juga sangat-sangat masif, Pak, ini, Pak. Juga lewat medsos juga. Jadi maksud saya ya seperti yang tadi di penutupan tadi yang pembicaraan saya sebelumnya, bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah supaya kita tidak terpencar-pencar, supaya kita tidak mudah digoyang. Islam itu tidak bisa dihancurkan dari luar, Pak. Tidak bisa. Tapi bisa digoyang dari dalam. Bisa dilemahkan dari dalam. Itu, Pak. Makanya kalau kita menjaga ukhuwah Islamiyah, kalau ukhuwah berarti kan kuatnya luar dalam, nggak cuma luar aja gitu, Pak. Caranya banyak, Pak, untuk menggoyang umat Islam dari dalam tuh banyak sekali. Dari kristenisasi saja itu udah banyak, belum lagi nanti sekulerisme, belum lagi pluralisme, ya di sebelahnya liberalisme, itu juga banyak sekali. Makanya ya, ngakunya Islam. Ada orang Islam Kiai Haji, tapi ngomongnya semua agama sama gitu, Pak. Gimana dong, Pak? Itu yang harus kita benar hati-hati. Makanya maksud saya, kita yang memang harus menjaga ukhuwah Islamiyah, jangan sampai di dalam, kalau ormas-ormas itu biasa, Pak, itu kan hanya beda tujuan ya, Pak ya. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah itu tidak melihat harokah harusnya. Jadi terserah dia mau ormas apa. Di yayasan kami, Pak, yayasan kami Garda Mu'alaf Indonesia, sesama Muslim dilarang berdebat. Oh, Masya Allah. Kita nggak boleh berdebat. Ya oke lah. Tentang agama Islam. Tadi kata ngomong ijazah. Kalau ijazah kayak sampai subuh ini. Kadang-kadang begini soalnya. Ini nggak boleh perdebatan loh. Perdebatan itu untuk mencari kebenaran, tapi bukan agama ya, bukan agama. Ini kita bukan konteks agama. Jadi ada beberapa yang buzzer yang mengatakan pada saya, ini nggak boleh perdebatan ini. Jadi kalau di dalam negara tidak boleh berdebat, karena orang beriman itu menghindari perdebatan. Padahal perdebatan itu mencari kebenaran, menguji gagasan. Tetapi bukan dalam konteks agama. Maksud saya gini, di dalam agama, ulama-ulama kita, imam-imam kita, ratusan tahun yang lalu sudah menyelesaikan, Pak. Sudah selesai sebenarnya. Jadi di dalam Islam, yang sekarang masih diperdebatkan, itu kebanyakan hanyalah masalah furu'iyah. Ya kan? Sahih. Bukan masalah yang batangnya gitu, yang diperdebatkan hanya cabang-cabangnya. Makanya di dalam yayasan kami, sesama Muslim dilarang berdebat. Masya Allah. Ya. Yang menjadi yang menjadi lawan debat kita kan menempuh jalur perang pemikiran nih, Pak, ya, di yayasan kami ini.
saya ditugaskan berdebat Pak, tapi hanya dengan kaum kufar gitu maksudnya. Nah. Ya, saya ditugaskan berdebat setahun 2 kali dengan pendeta. Tapi perdebatan saya itu buat kita adalah dakwah. Masya Allah. Dari dakwah itu nanti bisa setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian orang datang mau masuk Islam karena nonton debat itu. Gitu. Masya Allah. Itu cara kita berdakwah gitu Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi maksud saya, yuk kita jaga mulai dari keluarga inti kita. Masya Allah. Bagaimana kita selalu menanamkan dan membawa Pak, membawa ini yang penting nih Pak. Kalau cuma menanamkan tapi nggak dibawa keluar rumah itu juga hati-hati. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim dari keluarga Islam itu tidak pernah tahu kapan kita dijadikan objek pengamatan oleh orang di luar Islam. Karena saya dulu mengamati orang Islam 5 tahun Pak, Masya Allah. nggak masuk Islam 5 tahun ngamatin muslim. Tapi ketika belajar Quran dan belajar Islamnya 2 tahun, alhamdulillah masuk Islam. Nah itu jadi maksud saya, yuk bawa kita iman dan juga tunjukkan akhlak kepada siapapun kita berurusan, entah kepada orang Islam, entah kepada orang non Islam. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak. Sedikit tambahan tadi. Jadi di zaman Rasulullah itu nanti bisa dicek. Rasulullah mengirimkan juru-juru dakwah ke pasar-pasar. Masya Allah. Apa yang dilakukan? Berdebat dengan kaum kufar. Dan hasilnya adalah dakwah seperti yang Kodoni lakukan, Masya Allah. Masya Allah. Dan itu peran udah diambil sama Kohdondi. Makanya tadi pas ketemu kata Mas Aiman, Kohdondi ini ibarat Zakir Naiknya Indonesia. Kita doain mudah-mudahan. Tapi gini Ustaz, mohon maaf. Saya diberi tugas berdebat, tapi saya juga harus pakai rambu-rambu dari Quran sendiri Pak. Ya, walaupun di Quran diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita mengolok-olok kaum lain. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita menghina sesembahan orang lain. Jadi kalau saya berdebat sama pendeta, saya cuma lagi minjem Pak buat konten gitu ya Pak. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya berada di 2 orang hebat ini, kalau lagi nonton Mas Aiman sih nonton terus emang itu ya. Itu sih kayaknya orang nggak ada takutnya, tapi giliran ngomong agama tadi nyebut agamanya takut gitu ya. Kalau Kodondi ngomongin agama nggak ada takutnya juga. Masya Allah nih orang-orang luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehat walafiat. Ini kayaknya ada yang mau nanya lagi, kayaknya nggak jauh-jauh dari jamaah haji ini. Pertanyaannya nggak dari kemarin nanyanya. Masya Allah nih ada jamaah haji dari Patuna ya, dari bapak-bapak. Coba yang belakang dulu ya. Yang belakang dulu, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Wah ada juga, Masya Allah ibu-ibu. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu deh. Emang ya bapak-bapak, habis gitu ibu-ibu baru dijawab. Ntar yang bapak-bapak terakhir ya, Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa tuntaskan pertanyaan. Silakan Pak. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Oktavian dari bis Coklat 11. Waduh, travel mana itu coba sebutin. Dari Patuna Cuma ya. bisa ngeliat Pak Aiman aja dari jauh gitu kan. Insyaallah, alhamdulillah, semoga sehat ya Ustadz sama Amin, Pak Aiman, amin, ya sama Rabbal jamaah Alamin, yang amin, ya lain. Rabbal Alamin. Pak Haji Aiman lupa saya. Saya juga kebetulan juga senang lihat YouTube-nya Kohdondi gitu. Cuma yang mau saya tanyain begini, alhamdulillah pengalaman-pengalaman Pak Haji Aiman dan Kohdondi ini yang luar biasa ini di-share di grup gitu ya, atau di-share ada di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kami ini kan sebagai orang tua menghadapi banyak pertanyaan yang mirip-mirip ke arah situlah gitu ya. Pak, kenapa tetangga kita yang baik disiksa nanti sama Allah? Allah kan Rahman dan Rahim seperti yang tadi ditanyain pertanyaan yang sebelah gitu. Kenapa dengan LGBT harus diinikan itu kan sebagai manusia gitu? Ini pertanyaan-pertanyaan anak-anak kami gitu ya. Sampai saya sempat berdebat juga dengan istri soal cara menjawabnya gitu. Nah, berdoa sih sudah insya Allah Ustadz Pak Haji Aiman gitu ya untuk anak-anak. Cuma kan kita juga harus gimana cara jawabnya gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang makin lama makin aneh gitu. Buat kami gitu ya, dulu nggak pernah kepikiran gitu, tapi juga nggak pengen sampai terjebak gitu.
nggak mungkin ada saran atau ada arahan tips yang kami sebagai orang tua what I have to do gitu ya, supaya terhindar atau bisa menjawab lah, menjelaskan gitu. Ya itu baru seminggu yang lalu tuh, kemarin tuh saya berdebat sama istri tuh karena pertanyaan anak kami gitu. Insya Allah itu sih saya yang ingin kami tanyakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, luar biasa pertanyaannya. Coba saya lempar satu dulu ke ibu-ibu, takut saya di demo ya. Baru setelah ini kita tanyakan kepada DKM untuk waktunya satu aja dari ibu-ibu dulu, baru nanti insya Allah dijawab oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami pernah mendengar bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Nah. Bagaimana cara kami orang yang tidak punya media, orang yang tidak punya alat untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Kan kita pernah mendengar ceramah atau apa-apa, kita pendam sendiri. Itu kan menyalahi kalau menurut saya. Bagaimana cara kami ini menyampaikan ayat-ayat yang pernah kami terima. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pertanyaan dari ibu. Bagaimana bagi kebanyakan kita untuk juga punya peran dalam menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Juga yang pertama tadi lagi-lagi tips agar kemudian bisa membersamai tumbuh kembang anak kita, bukan hanya secara fisik tapi juga perkembangan dari ilmu hati dan juga agamanya. Silahkan boleh dijawab. Ini memang tantangan Pak ya buat orang tua zaman now nih Pak. Orang tua zaman now memang banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita sendiri yang malah bikin kita bingung, bahkan suami istri berdebat bagaimana cara menjawabnya. Kalau ini mungkin banyak banget pertanyaan, coba boleh di-spill Ya. yang paling aneh gitu kira-kira. Jadi kalau saya mungkin lebih spesifik, ya kalau saya lebih spesifik justru kalau yang sering kita hadapi itu malah ayat-ayat Quran yang dipertanyakan dan menjadi tuduhan bahwa di dalam Quran ada kesalahan. Dan banyak ayat-ayat Quran yang dipakai oleh kalangan misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Itu juga banyak Pak, itu yang memang harus kita kaji, banyak yang kita kaji itu Pak. Nah, kalau tadi berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi apa? Tentang misalnya LGBT atau apa tadi? Ada yang spesifik nggak Pak yang mau ditanyain Pak? Maha Rahim Rahmannya Allah yang Maha Ar-Rahman Penyayang. Ar-Rahimnya Allah. Bagaimana menjawab pertanyaan itu anak? Allah yang Maha Pengasih, tapi kok ada yang disiksa juga di neraka? Oke, ya sekarang gini Pak. Kita bisa menjawab pertanyaan anak dengan pertanyaan balik yang mengasah logika mereka. Ya Pak ya. Tanya anak kita sendiri Pak, kamu sekolah di mana? SD ini atau SMP ini atau SMA ini gitu kan? Kamu kalau nggak daftar ke SMA itu, kamu bakal diakuin nggak jadi jadi siswa SMA itu, gitu Pak. Pasti jawaban logikanya adalah dia harus terdaftar di dalam sekolahnya dia, kalau mau dapat ijazah ataupun diakui gitu kan Pak. Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah Maha Pengasih, dia kasih kepada semua makhluknya kesempatan berusaha, kesempatan mencari jodoh dan sebagainya. Tetapi semua kebaikan makhluknya yang dilakukan semua dibalas nggak Pak? Dibalas, tapi cuma di dunia. Yang penyayang itu justru hanya untuk orang-orang yang beriman. Ketika ada orang beriman dan tidak beriman sama-sama melakukan kebaikan, keduanya dibalas di dunia. Tetapi mohon maaf, yang tidak beriman tidak dibalas nanti di akhirat. Yang dibalas di akhirat hanya yang beriman. Itu aja Pak perbedaannya. Jadi ketika kalau kita gambarkan dengan dunia, ya sama juga anak kita terdaftar di sekolah mana. Kalau kamu tidak pernah terdaftar, kamu tidak pernah belajar di situ, kamu tidak lulus ujian dari situ, bagaimana kamu mau disebut lulusan sekolah itu? Gitu. Lulusan sekolah itu pasti tempatnya beda dengan yang bukan lulusan gitu Pak. Ya, gitu Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih Pak.
Kalau masalah yang lain-lain LGBT yang segala macam itu Bapak memang juga harus banyak cari info juga Pak di luaran memang, dan harus hati-hati memang ya. Kami yang memang bertugas mencari tahu, mencari ilmu tentang hal-hal yang bisa, apa saja yang bisa mendangkalkan agenda umat Islam, itu yang memang kita pelajarin Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dan istri jangan berdebat ya, Bapak cari tahu bagaimana cara yang paling efektif buat menjaga iman dan akidah anak-anak kita dengan menyimak, mendatangi atau menonton kajian-kajian tentang Islam, kalau boleh yang tentang perbandingan agama juga Pak, karena resikonya juga cukup tinggi ya, serangan dari agama sebelah gitu Pak ya. Mudah-mudahan jawab pertanyaan. Silakan tadi yang Ibu. Yang Ibu, bagaimana peran kita sebagai orang awam atau kebanyakan bisa mengambil peran untuk menyampaikan ayat-ayatnya yang hanya 1 ayat, 2 ayat, gimana kita bisa mengambil peran itu? Bang Eman? Untuk bisa. Tambah sedikit aja. Jadi kalau sekarang itu Bu, saya mungkin tambah sedikit ini. Pertanyaan Bapak itu pengamatan saya itu juga pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang yang sangat baik, tetangga kita dan seterusnya, apakah dia masuk neraka juga? Lalu Allah jawab nanti mungkin disampaikan oleh Ustadz di Al-Furqan ayat 23, dan kami akan buat amal-amal mereka berterbangan seperti debu, dan kami balas mereka di dunia tanpa ada kurang dari apa yang mereka telah lakukan. Jadi mereka sudah selesai semuanya. Dan Allah Maha Adil atas itu. Jadi pertanyaan yang kemudian muncul kalau saya begini Pak, pertanyaan itu juga muncul di benak saya. Bukan hanya itu, kenapa ketika menemukan mereka, tapi tentu harus dengan hakim ya, harus dibunuh, kan ada. Dan seterusnya, kok sebegitu brutalnya misalnya. Pasti ada. Apalagi saya di kalangan orang-orang yang generalis, rasionalis, dan bertemu dengan banyak orang yang sangat majemuk. Tentu nilai yang ada hari ini, yang mungkin berbeda dengan masa lalu, itu ada. Itu diyakini dan itu dilakukan. Yang keluar dari nilai saat ini, yang keluar dari moral saat ini, tentu tidak bisa diterima. Kita nggak bicara soal hal-hal yang lain lah, banyak. Tetapi intinya begini, kalau bagi saya, ada hal yang memang kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari apa yang diajukan oleh siapapun, termasuk anak kita. Tapi kita bisa menanamkan keyakinan tauhid kepada anak kita. Ketika kebenaran itu sudah terinternalisasi di dalam jiwa anak kita, di dalam jiwa kita, maka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul mengganggu berupa syubhat tadi, saya merasakan, karena ini pengalaman saya, itu saya anggap sebagai hal yang mungkin belum bisa terjawab di masa ini, yang mungkin akan terjawab di masa depan. Tapi bahwa saya meyakini kebenaran itu adalah fakta yang saya pegang, saya yakini, dan saya temukan lewat kebenaran. Masya Allah. Itu yang saya sampaikan Pak. Kalau untuk Ibu mungkin nggak usah khawatir Bu, karena tentu menyampaikan sesuatu itu bisa dengan lingkungan terdekat. Tapi sekarang juga nggak perlu khawatir. Sekarang yang bukan siapa-siapa, itu pengaruhnya lebih luar biasa dari yang siapa-siapa. Karena ada media sosial. Nah mungkin anak-anak Gen Z, ya apalagi Gen Alpha sekarang tuh mereka sangat bergantung dengan media sosial. Dan itu bagian yang sangat positif untuk bisa dilakukan dakwah, dan juga sebaliknya, kerusakan. Bagaimana kemudian kita menanggapi hal itu? Karena saya kebetulan, saya cerita sedikit. Saya pegang 7 media saat ini. iNews, RCTI, pemberitaan ya, iNews, RCTI, MNC TV, GTV, ya, Radio Trijaya, iNews ID, dan seluruh media sosialnya. Apa yang saya dapatkan? Ada banyak sekali kemajemukan yang saya lihat. Masing-masing platform ini punya karakternya sendiri.
Instagram misalnya dengan TikTok itu berbeda karakternya. Instagram lebih menengah atas, TikTok lebih ke bawah misalnya, lebih ke golongan. Tapi pengaruhnya besar TikTok gitu ya. Kemudian YouTube dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang saya temukan ternyata memang ada hal yang baru. Betapa banyak dari kita yang ketika membuka scrolling ya, itu 2 jam gak kerasa. Apakah kita dapatkan sesuatu di situ? Belum tentu. Ada algoritma. Ketika kita bicara satu hal, ketika kita mencari satu hal, atau kita menikmati satu hal, akan dijejali oleh hal yang sama, yang senada, yang seirama. Nah, ketika ibu kemudian menyampaikan satu hal, mungkin memulai dari media sosial atau apapun itu, maka ibu akan terus melakukan, ibu akan terus disimak oleh orang lain, dengan juga algoritma yang sama. Mungkin algoritma masih agak susah namanya, saya juga agak susah untuk menerjemahkan. Tapi intinya ibu akan dijejali ya, konten yang mirip, sewarna, dan sesuai dengan apa yang ibu suka. Ibu nge-like satu aja, itu akan muncul nanti yang serupa. Itulah yang terjadi dengan algoritma. Makanya ini yang berbahaya. Orang yang nonton Kodondi, mungkin dia makin beriman. Tapi orang yang nonton, orang yang sering menyebut Kodondi tadi, Abu siapa? Abu Gosok. Itu nggak pernah ketemu kontennya Kodondi. Dia punya kamar yang berbeda. Yang fanatik makin fanatik, yang benci makin benci. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Silakan, mau ditambahin lagi Kodondi? Ya, silakan. Gini Bu, kalau saya hanya ingin bagi pengalaman ya Bu ya, supaya Bu mungkin bisa ambil hikmahnya. Ketika saya sudah melaksanakan tugas saya dengan berdebat, akhirnya banyak orang Kristen datang. Orang Kristen itu datang mempertanyakan tentang agamanya sendiri dan kitab-kitabnya dia. Nah, pada saat itu saya akan menjawab dia itu semuanya dengan kitab dia. Pertanyaan dia mau 10, mau 20 tuh kebanyakan terjawab di kitabnya dia. Tapi setelah saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab dia ada kebenaran campur dengan kebatilan, baru mereka cari, no kalau begitu yang benar-benar tidak ada campuran dengan kebatilan apa? Baru saya keluarin Quran. Ya, kalau ini kebetulan ini udah istilahnya memang sudah menjadi tugas saya, jadi saya menyampaikan banyak ayat ya Bu ya. Ibu bisa aja ibu memberitahukan satu ayat itu kepada siapapun yang ibu temuin di jalan, tapi maksudnya dalam arti untuk mengajak sebuah kebaikan Bu. Jadi ibu cari satu ayat yang ibu paling suka, yang bisa dipakai oleh siapa saja ketika dia mau membantu orang, sampaikan ayat itu juga sudah menggugurkan tugas ibu kalau itu sudah lakukan. Ya Bu ya. Apalagi kalau bisa diberikan kepada orang di luar Islam, sudah lebih ini lagi. Mudah-mudahan ya Bu ya menjawab pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ya, hasantum wa barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang luar biasa, saya lihat juga masih banyak yang pengen nanya. Hanya memang waktulah yang juga akan memisahkan kita. Tapi kalau kita memang pengen, mudah-mudahan ada jilid 2-nya gitu kira-kira ya. Jadi nanti bisa hadir lagi dan tentunya dengan apa yang kita bawa dari pertanyaan-pertanyaan kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan dan mudah-mudahan duduknya kita ini adalah bagian dari pengennya Allah kebaikan dalam diri kita. Kita bukan membicarakan agama yang lain, kita justru ingin lebih meyakini agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terakhir ya kalimat penutup, mungkin 1 menit 2 menit dari Koh Dondi dan juga Mas Aiman sebagai bekal dari apa yang akan dibawa dan kemudian diamalkan oleh kita semua. Boleh dari Mas Aiman dulu. Tidak ada yang bisa menolong kita selain tentu Allah ya. Tapi tentu ada hal yang bisa kita lakukan. Ini bukan hadis, tapi ini sering kita dengar dan insya Allah saya pribadi meneladaninya. Utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi.
tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang kubur. Karena hanya ilmu yang bisa menyelamatkan kita. Dan jangan pernah kita puas dengan ilmu yang sudah kita miliki, dan jangan pernah kita berhenti untuk terus belajar. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Saya hanya ingin berbagi. Ini ilmu saya tentang Islam mungkin jauh di bawah ya Ustadz Alamsyah. Tapi maksud saya ingin berbagi apa yang saya alami ketika saya memeluk agama Islam dan apa yang saya lakukan ketika saya diajari oleh guru saya waktu itu. Ada tips nih Pak, untuk membuat hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama-tama, kita sudah pasti beriman. Yang kedua, kita bertaubat. Ya, walaupun kita mungkin hidup seperti biasa-biasa aja, tapi kadang-kadang kita mungkin menyakiti istri, suami, anak tanpa kita sadari. Bertaubat. Ya, kita minta ampun untuk kita, juga kita minta ampun kepada orang yang mungkin kita kurang senang, atau nih yang utang belum bayar-bayar misalnya gitu lah. Ya. Kita minta ampun untuk roh kita ampun untuk roh orang itu. Ya. Bertaubat. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur ini sebuah jalan yang bisa memelihara kita sampai umur kita dengan cara yang paling baik. Kita sudah diberi nikmat iman Islam, itu saja sudah merupakan sebuah nikmat yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada nikmatnya anak soleh, lebih tinggi daripada nikmatnya harta atau kesehatan. Jadi kita harus bersyukur. Yang keempat, jangan lupa bersedekah. Bersedekah saya diajari guru saya, utamakan buat anak-anak yatim. Yang terakhir, bersilaturahmi. Kenapa? Kalau kita sudah beriman, bertobat, bersyukur, bersedekah, Allah mau balasnya lewat apa kalau nggak bersilaturahmi? Balasnya lewat silaturahmi. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia sekali saya dan kita semua bisa bersama-sama duduk dalam majelis yang mulia. Ya, tentu tidak ada yang perlu lagi saya simpulkan karena apa yang beliau sampaikan sudah amat sangat luar biasa. Terakhir, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Wabil khusus, saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mendoakan Mas Aiman biar Allah jaga perjuangannya sungguh luar biasa, dan juga Koh Dondi, mudah-mudahan Allah jadikan lisannya sebagai satu hal yang menjadikan orang mendapatkan kebenaran, dan mudah-mudahan lisan yang sama adalah lisan penyambung daripada lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen yang istimewa ini saya minta izin juga kepada DKM dan juga tim. Setelah ini mungkin yang bapak-bapak bisa berfoto bersama, karena alhamdulillah kita senang gembira kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Jadi bagi yang ingin berfoto, ya insya Allah akan dicetak jadi kalender. Cuman nggak tahu tahun berapa gitu ya. Ya, jadi yang bapak-bapak, kalau yang ibu-ibu nanti mungkin ya lihat dah ibu-ibu sama ibu-ibu aja, yang bapak-bapak aja diwakilin. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir ya. Mudah-mudahan Mas Aiman bisa datang lagi menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dan juga yang dirasakan. Terima kasih Koh Dondi waktunya, ilmunya, Mas Aiman juga. Saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kita sama-sama foto bersama. Ahlan, ahlan. Yaumil Milad 8 Juli. Oh iya. Ulang tahun ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengambil gambar
diinformasikan Bapak Ibu, kajian rutin Kodondi sebenarnya setiap Sabtu, setiap bulan Sabtu kedua kita sudah punya silabus untuk tema-tema yang akan dibawa oleh Kodondi. Bapak Ibu bisa mengikutinya setiap bulan di Sabtu kedua zuhur. Izin Kodondi Pak Ustaz Mas Aiman, kita masih ada acara di Creative Hub. Mungkin Kodondi sama Mas Aiman bisa nanti melihat, kita ada satu program Youth Movement sedang berlangsung di CH, mungkin bisa dikunjungi.